Pertanyaan selanjutnya, Afwan Ustaz, bagaimana hukumnya kalau ana diminta tolong saudara di luar kota? Tidak satu kota dengan ana, belikan emas. Lalu saudara ana transfer ke ana dan ana belikan emasnya. Emas baru diserahkan ke saudara yang nitip belikan kalau dia datang ke kota ana. Jazakallahu khaira wa iyyakum. Permasalahan ini masuk dalam pembahasan al-wakalah. Al-wakalah, yakni seseorang memberikan kuasa kepada orang lain dalam bab syira, pembelian sesuatu. Al-wakalah fil asal jaizah, hukum asal dalam wakalah, pemberian kuasa dalam jual beli, perwakilan dalam jual beli adalah boleh. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, sebagaimana disebutkan di dalam Fatawa Al-Jami' Al-Kabir, beliau ditanya tentang hukmul wakalat fil bai' wasyira, hukum wakil, ya, seseorang memberikan kuasa kepada orang lain dalam jual beli. Kata beliau, hadza la ba'sa bihi, hal ini tidak mengapa. Idza tawakkala bisayyarat, seseorang memberikan kuasa dalam bab jual beli mobil, ya, bighairi sayyarat, selain mobil, lakin yakunu aminan, tetapi hendaknya mencari wakil yang terpercaya, ya, jangan sampai wakil tersebut orang yang bukan terpercaya, ya tawakkal wa yu'addil amanah, dia bisa menunaikan amanahnya. Jangan sampai kita salah dalam memberikan kuasa. Kalau orang itu tidak dipercaya, nanti bisa berdampak buruk bagi kita. Jika kita memang sudah kenal itu orangnya baik, ya, kita sudah mengetahui keadaan dia, dia juga mengetahui keadaan kita, kita sudah sama-sama kenal, ya, aminan, yang jelas orangnya dipercaya, tidak mengapa. Wa yakunu bi ajrin ma'lum ala wakalatihi, dan yang menjadi wakil tadi mendapatkan upah yang diketahui, disepakati atas perwakilan tadi, sehingga dia mendapatkan keuntungan dari ini, ya. Tidak mengapa seorang wakil, ya, mengambil keuntungan dari perbuatannya, dari jual belinya, ya. Tidak mengapa. Entah itu jual beli sayyarah, ya, mi'atain, 100, 200, al-kis alaihi kada, ya, dengan satu kresek ini keuntungannya segini, kamu dapat segini, uang ini segini, ya, aisyai, apapun itu, ya. Fal wakil yu'ta ujroh ma'lumah, wakil itu diberikan upah yang diketahui, au ribhan musya'an, keuntungan yang luas lah, lapang gitu, makluman lahu, ya, diketahui untuk dia. Mathalan, sebagai contoh, dalam pembelian barang ini, dia mendapatkan keuntungan wahid bil mi'ah, 1%, wahid fil mi'ah, itsnain fil mi'ah, 2%, khamsah fil mi'ah, 5%. Ala ta'abihi, ya, disebabkan letihnya dia, capeknya dia dalam mengelola apa yang diwakilkan kepadanya. Yakunu syai'an ma'rufan, sesuatu yang ma'ruf, diketahui, ya, disepakati, au ujroh ma'lumah, upah yang diketahui. Fala ba'sa bihadza, tidak mengapa. An yata'ata al-wakil fid dalalah wal bai' wasyira' bi ajrin ma'lum, ya, mengambil keuntungan dalam jual beli ini dengan ajar maklum, ya, upah yang diketahui. Dari sini, ya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam bab wakil ini dibolehkan. Namun, sebagaimana penjelasan yang telah lalu, sang wakil tadi tentunya ketika dia datang ke pegadaian atau ke toko emas, hendaknya dia benar-benar yadan biadin, serah terima di tempat dalam pembelian emas atau peraknya. Harus taqabud, ya. Tidak boleh ada akhir dari pembayaran atau ditunda pembayarannya, atau ini emasnya saya bawa pulang dulu,
nanti di rumah saya transfer, jangan. Atau ini emasnya saya bawa pulang dulu, besok saya antarkan uangnya, jangan. Harus diambil, dibayarkan, kemudian pergi. Anda membawa uang tunai, Anda bayarkan kepada si pedagang emas itu, kemudian Anda ambil emasnya, Anda pulang ke rumah. Atau boleh juga dengan pembayaran kekinian, mungkin mau ditransfer, tetapi transfernya harus di tempat. Ya. Jangan uangnya nanti saya transfer di rumah, emasnya saya ambil. Nah, ini jangan. Ini ada takhir. Ada takhir. Kalau takhir seperti ini terjatuh dalam riba nasi'ah, ya, riba penundaan. Jadi bagaimana caranya? Transfer di tempat. Setelah ditransfer, kasih lihat buktinya. Ini buktinya. Atau pembayaran seperti sekarang ini dengan metode QRIS. Tidak mengapa, transfer lewat QRIS, kasih buktinya, kemudian ambil barangnya. Boleh juga. Yang jelas, serah terimanya di tempat. Jangan ditunda. Setelah Anda bawa pulang, ya, saudara Anda itu datang ke kota Anda, ya, boleh Anda katakan saya mau mendapat untung lah dari jual beli ini, ya. Saya minta sekian gitu, persenan, karena saya juga udah lumayan perjalanan saya, letih saya. Dan dalam bab muamalah seperti ini tidak mengapa. Ya, atau disepakati di awal, ya, di awal saya dapat keuntungan. Nah, gitu. Jangan kalau sudah akad di awalnya dia minta tolong, Anda mengiyakan, ya berarti kan Anda babnya minta tolong, ya. Ya, Anda ambil itu emas, pulang ke rumah, kalau dia ngomong minta tolong sudah Anda iyakan, ya sudah, berarti tidak mengambil untung Anda. Tetapi kalau di awal Anda sudah mengatakan saya mau dapat keuntungan sekian-sekian, ya berarti kan ini sesuai kesepakatan di awal. Tinggal dilihat kesepakatan Anda dengan teman Anda itu apa di awal. Kalau Anda katakan, ya saya tolong, saya bantu, ya tidak mengapa juga, ya. Hal yang baik bagi Anda, beramal, ya, untuk saudara Anda. Tetapi jika Anda ingin mengambil untung dari wakalah ini, perwakilan ini, tidak mengapa. Hal itu dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab.